Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akuntansi perpajakan akan menyampaikan tentang dasar teori persediaan. Kemudian ada pengertian persediaan. Dalam akuntansi perpajakan di Indonesia, persediaan menurut akuntansi perpajakan adalah barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang yang dipakai dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Untuk tujuan perpajakan persediaan dinilai supaya dapat menentukan harga pokok penjualan atau HPP, dan akhirnya penghasilan kena pajak dengan. Kemudian ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Bahan baku adalah sebuah bahan mentah dan komponen utama yang dibeli atau diperoleh oleh perusahaan untuk diolah menjadi produk. Contoh, tepung pada pabrik roti dan baja pada pabrik otomotif. Kemudian ada barang dalam proses atau work in process. Barang dalam proses mencakup semua produk yang telah memasuki tahap produksi tetapi belum mencapai tahap penyelesaian akhir. Contohnya ada adonan roti yang sedang difermentasi dan rangka motor setengah rakit. Kemudian yang terakhir ada barang jadi atau finished goods. Barang jadi adalah produk yang telah melewati seluruh proses produksi dan berada dalam kondisi siap untuk dijual kepada pelanggan atau dipasarkan. Contohnya roti siap jual. Kemudian ada pentingnya persediaan dalam perusahaan. Yang pertama, dapat menjamin kelancaran produksi penjualan. Yang kedua, untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP yang berpengaruh pada laba dan pajak. Kemudian, menjadi aset lancar strategis yang mempengaruhi modal kerja dan arus kas. Yang terakhir, bisa mendukung perencanaan kebutuhan bahan dan dapat mengendalikan biaya. Berikutnya ada sistem pencatatan persediaan. Ada dua. Yang pertama ada sistem periodik. Persediaan tidak dicatat terus-menerus. Selama periode pembelian dicatat ke akun pembelian. Jumlah persediaan akhir baru ditentukan dari stok opnam fisik pada akhir periode dan HPP dihitung di akhir periode dengan rumus. Kemudian ada sistem perpetual. Persediaan dan HPP diperbarui setiap kali terjadi transaksi atau pembelian, penjualan, dan retur. Akun persediaan diubah langsung. Pembelian menambah akun persediaan. Saat penjualan, HPP dicatat sekaligus. Kemudian yang berikutnya ada masalah umum dalam pencatatan persediaan. Yang pertama ada catatan stok tidak sinkron dengan kondisi fisik. Yang kedua, metode penilaian persediaan tidak konsisten atau tidak terdokumentasi. Yang ketiga, bukti pendukung. Biasanya fakturnya hilang. Yang keempat, kesalahan pencatatan harga perolehan. Yang kelima, over or under statement persediaan akhir.
karena human error atau kesalahan perhitungan karena menghitungnya secara manual. Yang terakhir ada tidak melakukan write downs untuk Slide 7, tujuan penilaian persediaan. Yang pertama adalah menentukan harga pokok penjualan untuk dasar perhitungan laba kena pajak. 2. Mencegah manipulasi laba kena pajak. 3. Konsistensi metode penilaian. 4. Kesesuaian dengan peraturan pajak. 5. Menyajikan laporan keuangan fiskal yang dapat diaudit oleh DIPJ. Metode penilaian persediaan. Di dalam akuntansi perpajakan itu hanya ada dua, yaitu FIFO dan average, yaitu karena dalam PSAK dan ketentuan perpajakan metode ini LIFO tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan konsep fair value dan kurang mencerminkan pergerakan persediaan. Penilaian persediaan menggunakan identifikasi khusus apabila persediaan yang tidak dapat ditukar dengan persediaan lain barang atau jasa yang dihasilkan dipisah untuk kegiatan tertentu. Metode penilaian persediaan. Pengertian metode FIFO itu adalah bahwa barang atau bahan yang pertama kali masuk ke persediaan adalah yang pertama kali digunakan untuk atau dijual. Jadi dalam metode ini, biaya persediaan yang diakui adalah biaya perolehan barang yang paling awal. Dan metode average yaitu menghitung biaya persediaan berdasarkan jumlah biaya total persediaan yang tersedia dibagi dengan jumlah unit persediaan. Jadi dalam metode ini, biaya persediaan yang diakui adalah biaya rata-rata per unit. Ada contoh, yaitu PT Amara menggunakan metode FIFO dalam menghitung harga pokok persediaan. Berikut penghitungan persediaan bulan Desember 2025. Yang pertama, diketahui tanggal 2 Januari. Jadi terdapat 200 unit persediaan dengan harga per unit 9.000, sehingga nilai persediaan yang tersedia di gudang di awal periode adalah 1.800.000 dan yang tersisa dari periode sebelumnya. Selanjutnya, tanggal 9 Maret, perusahaan membeli 300 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 3 juta. Jadi, di gudang perusahaan per 10 Maret ada dua jenis persediaan. Jenis yang pertama yaitu ada 200 unit dengan harga per unit 9.000. 2. 300 unit dengan harga per unit 10.000. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman di slide ke 10. Selanjutnya ada contoh metode average, yaitu yang membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit. Yang pertama, persediaan awal 100 unit, yaitu per unit harganya 9, jadi totalnya 900. 2. Membeli lagi 100 unit dengan harga per unit 12, jadi 1.200.000. Jadi total persediaan sekarang itu adalah 200 unit. Dengan total harga 900 tambah 1.200.000 yaitu 2.100.000. Maka harga rata-rata per unit sama dengan 2.100.000 dibagi 200 unit sama dengan 10,5. Intinya di metode ini, setiap kali ada pembelian baru, kita hitung ulang harga-harga rata-rata tertimbang dengan cara harga rata-rata sama dengan total nilai persediaan lama ditambah pembelian baru dibagi jumlah unit lama ditambah pembelian baru. Dampak metode terhadap harga pokok dan laba. Metode FIFO, dampaknya adalah HPP akan lebih rendah saat harga naik, sehingga laba kena pajak tampak lebih tinggi dan pajak terutang juga meningkat.
Sedangkan metode average yaitu HPP dan laba menjadi lebih stabil sehingga perhitungan pajak lebih moderat dan laporan keuangan persediaan disajikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu neraca sebagai aset lancar. Maksudnya, menunjukkan nilai barang yang masih tersisa dan dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Dengan adanya informasi ini, pembaca laporan keuangan dapat mengetahui berapa banyak kekayaan perusahaan yang masih tersedia dalam bentuk barang untuk dijual di periode berikutnya. Laporan keuangan persediaan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Persediaan berperan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Isinya mencerminkan biaya barang yang benar-benar sudah terjual dalam periode berjalan. Rumusnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian lalu dikurangi persediaan akhir. Dengan perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui berapa besar biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan penjualan pada periode tersebut. Hubungan persediaan dengan neraca dan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki peran penting dalam persediaan, karena nilainya akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan. Perubahan jumlah persediaan, baik naik maupun turun, langsung tercermin pada besaran laba kotor maupun laba bersih yang dilaporkan. Dengan kata lain, persediaan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan tingkat keuntungan perusahaan dalam suatu periode. Sementara itu, dalam neraca, persediaan dicatat sebagai aset lancar yang menunjukkan nilai barang dagangan atau bahan yang masih dimiliki pada akhir periode. Nilai ini berkontribusi pada total aset perusahaan dan sekaligus mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas. Kesalahan dalam penilaian persediaan tidak hanya mempengaruhi aset yang ditampilkan, tetapi juga berdampak pada ekuitas melalui laba ditahan. Pengaruh metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode FIFO atau first in, first out, di mana barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Ketika harga barang cenderung naik, HPP yang dihasilkan relatif lebih rendah. Hal ini membuat laba kotor tampak lebih tinggi. Dan persediaan yang tersisa di neraca tercatat dengan nilai yang lebih besar. Kedua, metode LIFO atau last in first out, di mana barang yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Pada kondisi harga naik, LIFO justru menghasilkan HPP yang lebih tinggi, sehingga laba kotor lebih rendah. Jadi, nilai persediaan akhir di neraca juga lebih kecil dibandingkan metode LIFO. Yang terakhir yaitu metode average, yaitu menggunakan biaya rata-rata dari seluruh persediaan untuk menghitung HPP maupun persediaan akhir. Dampaknya, angka HPP, laba kotor, dan nilai aset yang dihasilkan cenderung berada di tengah-tengah, lebih stabil dan tidak setajam perbedaan yang ditimbulkan oleh FIFO maupun LIFO. Dengan demikian, metode penilaian persediaan sangat mempengaruhi perhitungan HPP, menentukan besarnya laba kotor, dan menampilkan nilai aset persediaan di neraca. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan metode dengan kondisi usaha serta tujuan pelaporan keuangan. Jadi, kesimpulannya, persediaan merupakan aset penting yang mempengaruhi laporan keuangan, terutama dalam penentuan harga pokok penjualan, laba kotor, dan nilai aset. Pemilihan metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, maupun average harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan regulasi yang berlaku, karena setiap metode memberikan dampak yang berbeda. FIFO lebih mencerminkan nilai aset saat harga naik, sedangkan LIFO lebih cocok saat inflasi tinggi, meskipun tidak diperkenankan di Indonesia. Sedangkan average memberikan hasil yang stabil ketika harga berfluktuasi.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.